Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana juga nih kabar puasa teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu semangat sampai hari terakhir puasa nanti ya. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian itu ngedengar kalimat kayak gini? Hidup ini tuh penuh dengan masalah. Kalau misalkan kamu nggak mau punya masalah, ya udah nggak usah hidup aja. Pasti teman-teman pernah dong ya ngedengar kalimat-kalimat seperti ini seenggaknya sekali. Nah, kalau kita mau mengibaratkan gitu ya, kehidupan ini itu sama koin itu bisa kita ibaratkan seperti uang koin yang dibolak-balik, selalu seperti itu. Nah, siapa sih gitu ya yang di dunia ini yang dia itu nggak pernah punya masalah? Pasti semua orang tuh pernah dong punya masalah gitu ya, dari yang masih kecil mungkin, terus kemudian remaja, dewasa, sampai orang tua, itu semuanya pasti pernah punya masalah. Baik masalahnya itu yang datang dari diri kita sendiri, yang kita lakukan sendiri gitu ya, atau masalah yang diberikan oleh Allah untuk menguji diri kita sendiri, atau masalah yang sebenarnya ini tuh dilakukan oleh orang lain, disebabkan oleh orang lain gitu ya, yang menghadapinya itu orang lain, tapi yang kena imbasnya ke kita juga gitu. Nah, dari sini nih teman-teman, kita pernah nggak sih gitu ya sebagai remaja kan, pernah nggak sih kita memandang gitu ya, memperhatikan lingkungan sekitar kita gitu ya nggak usah jauh-jauh ke seluruh dunia gitu ya, di lingkungan sekitar kita aja, pernah nggak sih kita itu memperhatikan gitu di sekitar kita ini lagi ada masalah apa sih gitu, atau teman gaul kita gitu ya, mereka lagi kenapa sih gitu. Terus kemudian dari sisi kenegaraan gitu, ada nggak sih lagi ada masalah nggak sih gitu, yang pastinya ada dong ya. Nah, tapi kita nggak akan kesana dulu nih, kita nggak akan nanyain masalahnya apa dulu. Yang paling penting kita harus nanya nih ke diri kita sendiri. Kita tahu nggak nih gitu, kita peduli nggak, kita benar-benar care atau enggak gitu terhadap masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, coba deh teman-teman kita pikirkan mulai dari sekarang. Jangan-jangan selama ini kita tuh cuek bebek sama keadaan di sekitar kita karena kita itu selalu memasang sifat I don't care gitu, atau nggak peduli dengan keadaan di sekitar kita. Padahal nih teman-teman, kalau misalnya kita memasang sifat I don't care atau cuek bebek tadi, itu tuh akan berdampaknya itu sangat besar teman-teman. Nah, nggak usah nunggu nanti-nanti gitu ya. Di zaman sekarang aja gitu. Permasalahan-permasalahan yang ada di lingkup remaja ini terus terjadi karena salah satu faktornya kita ini sebagai remajanya memasang sifat I don't care tadi gitu. Nah, kalau kita lihat nih ya di fakta-fakta di luar sana, teman-teman kita yang mereka itu kecanduan narkoba, terus kemudian melakukan seks bebas, kemudian tawuran dan sebagainya. Nah, itu kan semakin banyak terjadi gitu. Bahkan yang sampai sekarang juga kasus tersebut masih ada dan nggak sedikit gitu angkanya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh para remaja yang ada di sekitarnya? Rata-rata dari mereka itu diam aja, atau yang lebih mirisnya mereka yang diem-diem aja gitu, maksudnya nggak no comment gitu ya dengan masalah tersebut, mereka malah ikut-ikutan gitu atau diam-diam menghanyutkan gitu ya. Tahu-tahu mereka udah jadi pecandu narkoba aja, tahu-tahu mereka udah MBA dan segala macem gitu. Nah, dari sini ini tuh menunjukkan dengan jelas teman-teman bahwa selama ini masyarakat, terutama remajanya sendiri, itu memasang sikap I don't care atau nggak peduli dengan keadaan di sekitarnya gitu. Jadi menganggap hal-hal tersebut itu bukan sebagai suatu problematika gitu. Jadi ya memang cenderung cuek bebek gitu. Nah, di sini menganggap masalah sebagai bukan masalah, ini juga suatu masalah nih teman-teman. Karena sebagai seorang muslim kita ini nggak boleh memasang sifat I don't care atau cuek bebek tadi teman-teman. Ini itu bukan salah satu karakter dari seorang muslim. Bagaimana sih karakter seorang muslim yang seharusnya? Nah, karakter seorang muslim ini mereka itu tentu harus mempunyai sifat sadar gitu ya, kesadaran akan
keadaan di sekitarnya gitu. Mereka tuh harus peka gitu. Apa nih yang sedang terjadi di lingkungan kita gitu, di sekeliling kita seperti itu. Nah, kalau kita sebagai remaja nih ya, terutama kita masih memasang sifat I don't care alias nggak peduli gitu ya, kemudian kita nggak melakukan kebaikan dan kita nggak mengingatkan kebaikan, maka orang-orang yang kena dampaknya itu nggak hanya cuman si pelaku kejahatan tersebut aja teman-teman, tapi seluruh masyarakatnya secara umum. Contoh, ketika ada seorang pencuri sendal di masjid, itu kemungkinan yang terkena dampaknya hanya orang yang dicuri aja sendalnya. Tapi beda lagi kalau pencurinya ini mencuri uang rakyat, maka yang menjadi korban siapa? Yang kena dampaknya siapa? Yang pasti masyarakat secara umum dong. Kemudian ketika ada seorang yang merusak hutan gitu, dia menebang hutan sembarangan dan sebagainya, maka yang terkena dampaknya bisa jadi nggak hanya cuman si pelaku kerusakan hutan itu aja, tapi masyarakat secara umum, terutama masyarakat yang ada di sekitar hutan tersebut gitu. Nah itu begitu seterusnya sampai kita paham nih teman-teman bahwa memang tidak dapat dipungkiri kita sebagai umat muslim, terutama remajanya nih, bahwa kita itu emang harus peduli dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Kalau kita masih aja bersikap I don't care atau nggak peduli, maka Rasulullah SAW itu tidak akan menganggap kita sebagai kaum muslim, sebagai seperti yang ada di dalam hadis riwayat At-Tabrani yang artinya, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan mereka. Dan barang siapa yang pagi dan sorenya tidak ada nasihat untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, pemimpinnya, dan umumnya kaum muslim, maka dia bukan golongan dari mereka. Nah, masalah yang dihadapi oleh umat Islam ini nggak cuma seputaran remaja aja nih teman-teman, tapi nasib saudara-saudara kita yang ada di luar sana juga mesti kita perhatiin nih. Apalagi sekarang zamannya internet ya, kita udah bisa update berita dengan secepat mungkin gitu. Nah, kita kan bisa melihat dan kita sering mendengar gitu bahwa nasib saudara-saudara kita yang di luar sana itu nggak seberuntung kita gitu. Contohnya seperti orang-orang muslim yang ada di Timur Tengah gitu. Konflik di Suriah sampai saat ini itu belum juga padam. Kemudian saudara-saudara kita yang ada di Uighur, Cina, yang mereka ini menjadi mayoritas muslim, mereka ini mendapatkan tekanan dan penganiayaan dari pemerintah di sekitarnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, teman-teman, kenapa sih gitu kita ini harus kita itu harus mengedepankan sikap kepedulian kita gitu, terutama dengan saudara kita semuslim, karena seperti yang ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, masalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamasalil jasadi idashtaka adwun tada'alahu sa'iru jasadihi bisahari wal humma. Yang artinya, perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan saling berempati bagaikan satu tubuh. Jika salah satu tubuhnya merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakannya dan berjaga dan merasakan demam. Nah, itu teman-teman. Jadi, kita sebagai seorang muslim, terutama remajanya, kita juga selain kita harus melek nih dengan keadaan di sekitar kita juga harus perhatiin juga nih keadaan saudara-saudara muslim kita di luar sana. Jadi udah gak ada alasan dong buat kita bersifat cuek bebek terhadap keadaan yang ada di sekitar kita, juga saudara-saudara muslim yang ada di luar sana. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita mengajak nih teman-teman kita biar menjadi ke arah yang lebih baik lagi, atau kita menghadirkan vibes positif seperti ngajak kajian, ngajak mencari ilmu dan lain-lain. Nah, kemudian ketika untuk saudara-saudara muslim kita yang ada di luar sana, kan kalau saat ini kita nggak punya kemampuan ya, kita nggak punya kekuatan untuk melawan langsung gitu ke sana, membela langsung, maka kita bisa berdoa gitu dari jauh agar ya kita mendoakan agar
masalah yang mereka hadapi cepat terselesaikan gitu. Nah, kemudian langkah yang harus kita lakukan lagi yaitu kita harus mengkaji Islam lebih dalam lagi nih teman-teman. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya ketika kita menemukan masalah nih atau kita mau berbuat sesuatu, kita tuh harus berdasarkan dari aturan Islam itu sendiri, karena Allah sudah menurunkan agama Islam untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Seperti yang ada dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.